Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Dalam satu faidah ini adalah kitab Irsyadul Ibad ya, halamannya halaman 24. Di sini menceritakan di antara bid'ah yang tercela, bahkan yang melaksanakannya itu dapat dosa. Kalau mampu untuk pemerintah itu ala walatil amri harus bisa mencegahnya. Yaitu pertama sholatul rogoib. Sholatul rogoib itu yang biasa dikerjakan pada pada Jumat pertama di bulan Rajab, banyaknya 12 rakaat antara Isya dan Maghrib. Yang kedua, ada yang disebut sholat pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Itu juga termasuk bid'ah yang tercela. Yang ketiga, sholat pada Jumat terakhir di bulan Ramadan, banyaknya 17 rakaat dengan niat mengkodok sholat yang 5 waktu. Yang keempat, sholat pada hari Asyura ya, sholat pada hari Asyura berarti pada tanggal 10 di bulan Muharram, 4 rakaat banyaknya atau lebih. Itu juga tidak ada dari Rasulnya. Bahkan di sini disebutkan amma ahadisuha fa mawdu'atun. Hadis-hadis tentang sholat ini semua adalah maudu'ah. Artinya maudu'ah itu palsu, hadisnya hadis palsu, hukumnya batilatun, batil. Nah, ini dalam kitab Irsyadul Ibad halaman ke-24. Kita beralih ke kitab I'anatul Thalibin juz awal halaman 270. Dalam satu faidatun ya, dalam satu faidah, amas sholatul ma'rufah, sholat yang dikenal lailatul rogoib, pada malam rogoib disebut sholat sunat rogoib. Wanis Sya'ban, dan sholat pada pertengahan bulan Sya'ban. Wa yauma Asyura, dan sholat pada hari Asyura. Ini disebutnya adalah fabid'atun qabihatun, ini bid'ah yang jelek. Wa ahadisuha, dan hadis-hadis tentang sholat rogoib nisfu Sya'ban yaum Asyura disebutnya maudu'atun, hadisnya maudu atau palsu. Ini dalam Irsyadul Ibad, dan dalam I'anatul Thalibin dalam matanya dijelaskan itu semua adalah bid'ah yang tercela. Lalu bagaimana cara kita untuk mengisi ibadah pada bulan Sya'ban? Ya, terutama yang biasa kita laksanakan pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban ya. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Abu Dawud ya, dan Imam Hakim dari Ibnu Abbas, yang disohihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan, dibaguskan hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Kata Rasulullah, wahai Abbas, wahai paman, apakah kamu menginginkan aku berikan, atau aku berikan kamu hadiah, atau aku membuat pekerjaan yang mana dengan pekerjaan tersebut kamu akan mendapatkan asrofisolin 10 bagian. Jadi ketika ini dikerjakan akan mendapatkan 10 kebaikan. Id anta fa'ata zalik, ketika kamu mengerjakan ini semua maka Allah akan mengampuni dosamu. Yang 10 itu, pertama awalahu wa akhir, dosa pertama, dosa terakhir. Wa qaddimahu wa hadisah, dosa yang telah lama dan yang baru dikerjakan. Wa khoto'ahu wa amdahu, kesalahannya ya, dan kesengajaannya. Jadi yang tidak disengaja dan yang disengaja. Yang wasoghirohu wa kabirohu, yang kecil dan yang besar. Wasirohu wa alaniyatahu, yang tersembunyi dan yang jelas terlihat. Nah, jadi ada satu sholat yang bisa menghapus dosa. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, antus sholia arba'a rakaatin, sholatlah kamu 4 rakaat. Takra'u fi kulli ayatin fatihatal kitab,
Di setiap rakaat baca surah Al-Fatihah wa suratin dan surah yang lainnya. Setelah selesai dari bacaan Fatihah dan surah, maka fi awali rakaatin, di rakaat pertama, wa anta qaimun, kamu sedang berdiri, qulta, ucapkanlah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyaknya khamsa asrota marotan, 15 kali. Setelah selesai, lalu ruku dan ucapkan tasbih tersebut. Waktu ruku banyaknya asron, 10 kali. Setelah itu lalu angkat kepalamu, berarti kita masuk i'tidal, maka ucapkanlah 10 kali. Setelah i'tidal summa tasjud, lalu sujud, bersujud dan ucapkan tasbih dalam waktu sujud itu 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka, lalu angkat kepalamu dari sujud dan ucapkan 10 kali. Wa anta jalisun baina sajdataini, ketika duduk antara sujud dua dibacakan 10 kali. Summa tasjud, lalu sujud dan ucapkanlah tasbih dalam sujud yang kedua kalinya 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka minas sujud, lalu angkat kepalamu dari sujud. Sebelum berdiri fataqullaha asron, ucapkanlah tasbih itu 10 kali. Sehingga di rakaat pertama itu kita membaca tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar banyaknya 75 kali, khamsu wasab'una. Tab'al dalika fi arba'i rakaatin, ini semua kerjakan pada 4 rakaat, pada 4 rakaat. Jadi di rakaat pertama sebelum berdiri dalam julusul istirahah dibaca 10 kali. Kalau di rakaat kedua bisa dibaca sebelum tahiyat atau setelah tahiyat sebelum salam 10 kali. Jadi jumlahnya 75 dalam satu rakaat. Dalam 4 rakaat berarti kita membaca tasbih 300 kali. Kapan ini dikerjakannya? Ini statota, jika kamu mampu, antusolliha, kamu melaksanakan sholat tasbih bikulli yaumin marotan, setiap hari 1 kali. Kalau mampu, fa'al, kerjakanlah. Fa'ilam tab'al, kalau tidak mampu, fabi kulli jum'atin marotan, maka di setiap hari Jumat, berarti 1 minggu 1 kali. Fa'ilam tab'al, kalau tidak bisa mengerjakan 1 minggu 1 kali, fabi kulli syahrin marotan, maka setiap bulan 1 kali kita kerjakan sholat tasbih. Fa'ilam tab'al, kalau 1 bulan 1 kali tidak mampu, maka kerjakan fabi kulli sanatin marotan, 1 tahun 1 kali. Nah, biasanya kalau kita pada malam nisfu Sya'ban itu ya ini melaksanakan sholat sunnah tasbih dengan tujuannya ya mengisi ini fabi kulli sanatin marotan, setiap tahun 1 kali. Fa'ilam tab'al, kalau tidak mampu mengerjakan 1 tahun 1 kali, fabi umrika marotan, maka setiap dalam seumur hidup kita 1 kali harus bisa melaksanakan sholat sunnah tasbih. Nah, kita ke bawah. Waqala Ibnu Abi Thaib al-Yamani. Di sini ada ulama dari madhab Imam Syafi'i, Ibnu Abi Thaib al-Yamani mengatakan yustahabu sholatu tasbih inda jawal yaumal jum'ah. Disunahkan sholat tasbih itu dilaksanakan ketika jawal, matahari itu sudah tergelincir ya pada hari Jumat. Yukra'u fil ula, dibaca di rakaat pertama badal Fatihah, setelah Fatihah surah At-Takasur. Wa pisaniyah, dan di rakaat kedua dibaca surah Al-Asri, di rakaat ketiga surah Al-Kafirun, dan di rakaat keempat surah Al-Ikhlas. Nah, ini tata cara melaksanakan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih ini ada dari Rasulnya, kita kerjakan kalau mampu 1 hari 1 kali, kalau tidak mampu tiap hari 1 minggu 1 kali, kalau tidak mampu 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, kalau tidak mampu 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali, kalau tidak mampu maka seumur hidup 1 kali.
dengan jaminan ini adalah jaminan dari Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, maka dalam menjelang malam nisfu Sya'ban tidak ada ibadah sholat khusus, tapi sepanjang apa yang kita kerjakan itu baik dan ada dari Rasulnya, silahkan kita kerjakan. Yang tidak boleh kita kerjakan, jangan mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, tanpa ada dasar. Dan kalaupun ada perbedaan, jangan jadikan ajang untuk perpecahan, tetapi kita sama-sama belajar untuk memperbaiki perbedaan tersebut, disamakan dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika kita menemukan perbedaan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Semoga dari penjelasan yang ada di kitab Irsyadul Ibad dan dalam I'anatul Thalibin ini, kita semua bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau di video ini banyak kesalahan. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki kesalahan kita masing-masing. Semoga video ini banyak manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.